jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Ayang cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari kita nyanyi. Amin, haleluya. Bukalah hati suaramu, bukalah hati suaramu, dan pujian masih. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku jalan ke surga, bersama Tuhan Yesus. Di surga kekal selamanya, bersama Yesus penuh bahagia. Amin, haleluya. Yang tak suka menyanyi, amin, haleluya, tak kenal cintanya, amin, haleluya. Tapi kita semua anak-anak Tuhan. Tapi kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Puji Dia selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga, haleluya, bersama Tuhan Yesus. Ku hidup di surga selamanya. Hidup sangat bahagia, penuh dengan damai, bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Nyanyi dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yang mati di salib. Amin, haleluya. Yesus sudah serahkan hidupnya buat ganti kita. Mati di atas kayu salib, ganti dosa kita. Pada hari ketiga, amin, haleluya, Yesus sudah bangkit. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Ku hidup di surga selamanya. Haleluya. Hidup bahagia, senang bersama Tuhan Yesus, kekal selamanya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga, haleluya, bersama Yesus. Ku hidup di surga selamanya. Haleluya. Sangat bahagia, penuh dengan damai, sukacita bersama Yesus selamanya.
Amin, haleluya. Ku naik ke surga, amin, haleluya. Bersama Yesus ku hidup di surga selamanya. Hidup bahagia, senang, sukacita bersama Yesus kekal selamanya. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Bersama Yesus senang selamanya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Ku hidup di surga selamanya. Hidup bahagia bersama Yesus, sukacita di dalam Roh Kudus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur. Terima kasih hanya kepada Yesus, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna. Oh Tuhan Yesus, ku sangat mengasihi-Mu Bapa. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan kami Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu, sumber kebenaran firman-Mu, bentuk hidup kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Bapakku yang sangat ku cinta. Amin, haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, kesalahanku, ampuni Bapa. Kuduskan, tuntun hidupku, pimpin hidupku, untuk kami berjalan di dalam firman-Mu. Amin, amin, amin. Yesus, ku cinta Yesus, ku mau setia dan taat sampai jumpa dengan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus Bapakku, sentralku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menepuk sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa pagi ini, tanggal 19 April 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta dan
diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dia peduli, dia perhatian kepada kita semua. Bukti nyata Bapak Ibu dalam keadaan sehat bersama saya sebelum kita beraktivitas lebih jauh lagi, yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus, kita berdoa dan baca firman Tuhan. Amin saudara. Karena hanya dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Suatu hari kelak sesuai dengan pujian ini, lagu pujian iman, ku naik ke surga. Ini iman. Kan hati saya melekat dengan Tuhan. Hati Bapak Ibu melekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Seperti Henokh dalam Kejadian pasal 5. Orang pertama, nabi atau hamba Tuhan pertama yang diangkat hidup-hidup. Naik ke surga. Kenapa? Karena akrab dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Selama 300 tahun saudara. Udah main-main itu saudara. Ya oleh karena itu mari kita mau akrab sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Karena janji Tuhan tadi dalam Filipi pasal 3:20. Bahwa keluarga kita ada di dalam surga. Dan nanti kita berjumpa dengan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin puji Tuhan. Mari di pagi yang indah ini selalu kita baca perjanjian lama saudara. Kemurahan Tuhan kalau kita diizinkan Tuhan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sudah menikmati ibadah kemarin Minggu Paskah, hari kebangkitan Yesus. Dan melalui kebangkitan dari Yesus kita bangkit kita bagi Kristus. Semangat kita untuk maju terus ikut Yesus. Memberitakan Injil, beritakan firman. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin puji Tuhan. Saya mau baca 1 Raja pasal 19 ayat 9 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu, yang mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa, basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisha bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisha. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisha bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisha meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21 terakhir, lalu berbalik ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu dengan sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, 1 Raja-Raja pasal 19. Berarti 1 pasal sudah selesai dari ayat 1 sampai 21 atas kemurahan Tuhan. Besok saudara akan kita baca 1 Raja pasal 20. Jadi ini berurutan Bapak Ibu. Terus kita cinta Tuhan Yesus. Tiap pagi pokoknya kita bangun baca firman Tuhan, ya, berurutan. Dari saya sebagai hamba Tuhan berurutan dari sejak Kejadian pasal 1. Memang cukup lama saudaranya.
menantikan kedatangan Tuhan, kita isi kegiatan-kegiatan kita sebelum kita beraktivitas apapun di pagi ini, terlebih dahulu datang kepada Yesus. Kita utamakan Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, yang setia sama Tuhan Yesus, yang cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat. Lakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti Elia, coba di sini. Elia di sana masuklah ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, artinya gua membangun suatu rumah persekutuan dengan Tuhan. Dan waktu ditanya Tuhan, firman Tuhan datang kepada Elia, apakah kerjamu? Elia jawab, aku bekerja segiatnya bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi berarti Elia benar terbukti dia akrab dengan Tuhan. Hidupnya sepenuh waktu melayani pekerjaan Tuhan ini, seperti hamba Tuhan, seperti saya juga sepenuh waktu. Dengan hamba-hamba Tuhan yang lain sepenuh waktu melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Jauh lebih mulia. Seperti nasihat dari papi mami almarhum. Saya waktu dulu saya bankir. Saya pernah kerja di bank ya. Di BCA. Di bank karisma beberapa bank. Ya saudara. Dan papi mami saya pernah telepon saya. Dan kalau saya pulang ke Jember selalu ditanya. Yakob, layani Tuhan. Jauh lebih indah melayani pekerjaan. Lebih mulia. Kalau saya kerja buat manusia kan bosnya manusia. Tapi kalau saya melayani Tuhan, bos saya Tuhan Yesus. Dan sama dengan Elia. Ternyata Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, saudara. Coba nih terbukti. Karena Elia bergaul karib dengan Tuhan. Bisa langsung komunikasi. Tuhan mau ngomong loh, saudara. Berfirman Tuhan seringkali, berapa kali saya katakan di sini Alkitab ini ya. Dalam firman Tuhan 1 Raja pasal 19 dan pasal 19 ya, pasal 18 juga ya. Selalu Yesus Tuhan mau berkomunikasi dengan Elia. Berarti ini begitu akrabnya. Sampai-sampai Tuhan mewujudkan dalam bentuk 4, coba saudara, ya. Yang pertama, Tuhan wujudkan sini ada Tuhan di sini dibikin angin besar dan kuat. Coba ini pasti Tuhan, saudara, ya. Dalam artian di sini Tuhan yang menciptakan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang menciptakan? Ada angin besar dan kuat. Tetapi memang di situ tidak ada Tuhan di situ. Tapi Tuhan yang membuat, maksud saya. Di situ berarti ada komunikasi. Diciptakan sama Tuhan, angin besar dan kuat. Supaya Elia tahu, wah inilah ciptaan Tuhan. Ada angin besar dan kuat. Terus berikutnya ada gempa, saudara. Ini ciptaan Tuhan. Ketiga, ada api. Ya, ini ciptaan Tuhan. Tapi pada waktu Elia lihat, wah nggak ada Tuhan di situ. Firman Allah katakan, tetapi tidak ada Tuhan. Tidak mau Tuhan besar-besar. Tuhan itu mau yang sederhana. Yaitu keempat, ada angin sepoi-sepoi. Apa saudara? Ini menunjukkan rendah hati, saudara. Bukan tinggi hati. Bukan kalau mau ketemu Tuhan dengan angin besar, tinggi hati dengan kebesaran kita. Tidak. Tuhan tidak bisa dengan cara kekerasan. Ada api, yang ada gempa. Yang tidak. Tapi Tuhan hadir. Ada angin sepoi-sepoi. Ya artinya Tuhan mau supaya kita belajar rendah hati. Jadi yang pertama, ada 3 hal penting saya sampaikan. Yang pertama, mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Masuk ke gua, bergaul karib dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kedua, mari kita mau ada angin sepoi. Jadi jaga rendah hati. Karena kita jaga rendah hati, di situ Tuhan hadir. Buktinya di sini. Begitu ada angin sepoi-sepoi, ada rendah hati, baru Tuhan berfirman di situ. Jadi yang penting di sini, mari kita mau jaga kerendahan hati kita. Kita mau jaga hubungan akrab dengan Tuhan. Dengan sikap hati yang benar dengan Tuhan. Sehingga demikian, Tuhan akan pakai hidup kita. Yang ketiga, Tuhan akan pakai hidup kita. Buktinya di sini. Elia dipakai Tuhan, diurapi. Untuk apa? Untuk mengangkat raja. Untuk ambil bagian dalam pelayanan. Sampai Elisa diangkat melayani Elia. Coba ini, dipakai Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kedua, kita rendah hati, maka Tuhan akan pakai hidup kita. Oleh itu saya kasih ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Itu mari, Bapak Ibu, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Dan kedua, mari kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di situ, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita menjaga hubungan akrab dengan Tuhan. Dan jaga kita rendah hati. Maka Tuhan mau pakai kita dalam pelayanan, dalam apapun juga.
Tuhan akan urapi kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan suatu hari kelak, kerinduan kita berjumpa dengan Yesus. Ku jalan ke Sion, ku naik ke surga bersama dengan Yesus. Hidup di kekal surga, penuh dengan sukacita, damai bahagia bersama Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku naik ke surga bersama Yesus, haleluya. Hidup bahagia di surga selamanya. Di surga penuh sukacita, sumber kebenaran, ada damai sejahtera bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga, haleluya, bersama Tuhan Yesus. Ku hidup di surga selamanya. Amin, haleluya. Hidup sangat bahagia, penuh damai sejahtera, penuh kebenaran bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya, bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa, bergaul karib dengan Tuhan. Sedemikian, dan jaga kerendahan hati kita, dan Tuhan akan pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.